Masuki dunia legenda. Yo kawan-kawan, kali ini kita akan kembali ngebahas alur cerita Fallen Reaper. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, sekalian tekan tombol hype supaya channel ini bisa berkembang lebih cepat lagi. Di video sebelumnya, Ryumin dan seluruh player memulai game survival ronde ke-6, di mana lokasi game diadakan pada gurun pasir yang tandus. Ryumin yang tahu kalau ronde ke-6 butuh kerjasama, maka dia harus party dengan Min Julie beserta tambahan 3 orang lagi agar memenuhi syarat party 5 orang. Untungnya Julie cepat ditemui. Tapi lagi asik ngobrol berdua, tiba-tiba Seo Arin bersama An Sang Cheol ngeliat Black Scythe bersama Julie. Sontak Arin pun penasaran atau malah mungkin cemburu siapa cewek yang lagi dekat dengan Black Scythe. Rasa cemburu Arin pun makin menguat sewaktu Black Scythe menolak ngasih tahu siapa Julie sebenarnya dengan sikap dingin. Bahkan sebelum An Sang Cheol bilang, Black Scythe udah tahu mereka berdua ingin membentuk party dengannya, karena sebelumnya memang Ryumin lah yang menyarankan mereka untuk membentuk party dengan Black Scythe. Black Scythe sengaja sedikit jual mahal kepada An Sang Cheol ketika dia ingin membentuk party, karena ingin menguji apakah An Sang Cheol bisa memegang rahasia terkait Ryumin yang mengaku sebagai profet dan bisa meramalkan masa depan. Untungnya saat Black Scythe bertanya dari mana dia dapat info ronde ke-6, An Sang Cheol buru-buru minta maaf kalau dia nggak bisa ngasih tahu dari mana info ronde ke-6 dia dapatkan. Puas dengan kesetiaan An Sang Cheol, Black Scythe pun langsung mengizinkan dia dan Arin membentuk party bersamanya. Dengan alasan orang yang nggak membocorkan informasi sembarangan adalah orang yang bisa dipercaya. Setelahnya Black Scythe pun memperkenalkan Julie sebagai buffer kepada mereka berdua, sekaligus orang yang punya kesepakatan dengannya. Julie dan Arin pun cepat menjadi akrab karena ternyata Julie dan ayahnya memang fans berat Seo Arin sebagai artis top Korea. Setelahnya Julie jelasin kepada An Sang Cheol kalau kelas buffer miliknya adalah kelas yang bisa casting buff kepada orang lain. Sedangkan Arin mengaku kalau dia mampu memberikan buff dengan melakukan summon fairy yang bisa memberikan shield. Berhubung Julie penasaran gimana An Sang Cheol dan Arin bisa kenal dengan Black Scythe, Sang Cheol jelasin kalau Black Scythe pernah selamatin nyawa mereka sebelumnya. Mendengar kebaikan itu, Julie pun makin suka dengan kepribadian Black Scythe. Beberapa detik kemudian, Angel Priscilla pun muncul untuk memberikan pengumuman kepada para player. Kebetulan ronde ke-6 ini ada 1010 player di zona C ESKS 007, di mana seluruh zona, total playernya ada 16 jutaan. Dan seperti biasa, player yang boleh selamat dari ronde ke-6 cuma setengahnya aja. Dan kebetulan main quest kali ini adalah mengalahkan bos dalam waktu 6 jam. Berhubung bosnya sangat kuat, Sang Angel mengharuskan player membentuk party berjumlah 5 orang. Dan setelah player berada di suatu party, mereka akan dianggap sebagai sekutu yang nggak bisa saling serang. Tapi itu nggak berlaku jika serangan datang dari player party berbeda. Selain itu, ketika sebuah party menghabisi monster, EXP dan gold akan dibagi secara merata, nggak peduli anggota manapun yang mendapatkan last hitnya. Tapi jika jarak player lebih dari 100 meter dari party, pembagian itu nggak berlaku, sedangkan khusus item akan dibagi berdasarkan tingkat kontribusi. Kontribusi bukan cuma ditentukan berdasarkan damage, sehingga player support yang hanya bisa memberikan buff juga akan mendapatkan tingkat kontribusi. Terakhir, jika player nggak tergabung dalam party, monster yang dibunuh nggak akan dihitung. Tapi jika player berada dalam party, hanya dengan menghabisi satu boss monster, bisa menyelesaikan ronde ini dengan singkat untuk seluruh anggota party itu. Kebetulan udah ada 100 boss monster yang dilepas di sekitar, yang artinya cuma akan ada 505 player yang selamat. Oke, itu akhir dari penjelasan sistem party. Questnya nggak terlalu buruk bagi semuanya, bukan? Kalian hanya perlu menghabisi satu boss monster. Sangat sederhana. Baiklah manusia, kerahkan kemampuan kalian untuk memburu boss monster yang udah tersebar. Oh ya, hampir lupa, kali ini nggak ada subquest, kata Priscilla yang kemudian menghilang dari hadapan player. Seiring para player kesal dengan ucapan Sang Angel yang bilang kalau questnya sederhana, notif pun muncul di hadapan semua player yang bilang, untuk membentuk party, 5 player harus saling pegangan tangan dan mengatakan party formation. Jika kalian nggak masuk dalam party, progress quest nggak akan dihitung. Waktu tersisa 6 jam, silakan bentuk party berisi 5 player. Ngelihat notif itu, An Sang Cheol pun bertanya ke Black Scythe, apa sekarang mereka udah bisa membuat party? Black Scythe menjawab, masih belum bisa. Sebuah party butuh 5 orang, masih kurang 1 orang lagi. Kalau begitu, siapa yang harus kita pilih untuk mengisi slot terakhir? Tanya Julie penasaran. Saat An Sang Cheol menyarankan biar Black Scythe yang tentukan karena dia yang terkuat, Ryumin sendiri bilang dalam hatinya, andai aja orang itu ada di sini. Dengan begitu aku bisa menyelipkannya secara alami, seolah itu adalah pilihan acak.
Di saat para player kebingungan dengan siapa mereka harus membentuk party, mulai banyak player yang datang kepada Blackside untuk meminta party dengannya. Setelah menolak banyak player yang mendekat, tiba-tiba grupnya Yongho, Mercenary King, datang menyapa Blackside. Mendengar Blackside mengira Yongho gak berhasil lolos ronde kelima, Yongho pun tersenyum dan menyatakan kalau dia sangat terinspirasi dengan gaya bertarung Blackside. Hal itu membuat semangatnya berapi-api, sehingga dia dan kawan-kawannya berhasil menyelesaikan hunting sebelum waktu habis di ronde kelima sebelumnya. Dia juga mengucapkan terima kasih karena berkat Blackside teman-temannya berhasil selamat. Setelah Mangi juga menyampaikan terima kasih atas pengobatan yang Blackside lakukan, Yongho penasaran apa Blackside masih mencari anggota party. Dan dia bilang, Blackside nggak perlu khawatir, karena mereka nggak datang untuk mengganggu partinya. Secara mereka udah membentuk party sendiri. Tanpa Yongho bilang pun, Blackside sebenarnya udah tahu, karena ada rantai emas di sekeliling tangan Yongho yang menandakan kalau party Yongho udah terbentuk. Jadi, untuk apa kau menemuiku? Tanya Blackside penasaran. Yongho menjawab, itu sebagian hanya untuk menyapa, tapi juga untuk memberimu tawaran. Gimana kalau bentuk aliansi partimu dengan partiku? Kami nggak mengincar loot atau EXP. Jika kau bertemu bos, kami akan mengutamakanmu. Kami hanya ingin membantu kok, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Sungguh. Blackside pun menolak tawaran itu yang membuat Yongho kaget. Dengan alasan dia nggak suka hal-hal yang merepotkan. Aku akan minta bantuan jika memang benar-benar dibutuhkan, kata Blackside yang membuat Yongho tersenyum senang. Dan setelahnya, tim Yongho pun pamit dari Blackside. Ngelihat Blackside banyak menolak player lain, An Sang Cheol pun bertanya siapa yang akan mengisi slot terakhir karena waktunya udah nggak banyak sekarang. Blackside menjawab kalau dia udah putuskan dan segera menunjuk tangannya kepada seseorang di dekatnya. Blackside bilang, "Hei kau, yang pakai tudung, kemarilah." Si kawan yang terkejut dipanggil pun segera menghadap kepada Blackside. Lalu Blackside pun bertanya, "Kulihat dari awal kau mengamatiku, bukan? Kenapa?" Si kawan yang ngerasa grogi menjawab, Itu karena aku ingin bergabung dengan partimu, Blackside. Memangnya kelasmu apa? Dan levelmu berapa?" Tanya Blackside sekali lagi. Si kawan bilang, Aku Dark Mage level 23. Mendengar itu, tanpa basa-basi Blackside pun menyatakan kalau si kawanlah yang akan mengisi slot terakhir party. Meski semuanya pada terkejut mendengar keputusan itu, nyatanya Blackside udah tahu identitas asli si kawan. Dia adalah player dengan nickname No Pain No Gain. Suatu hari dia akan menjadi pemimpin kepercayaan yang menyembah Blackside layaknya dewa. Karena dia akan tumbuh menjadi salah satu pengikut Blackside paling setia, makanya Blackside segera membentuk hubungan dengannya sekarang agar berguna dalam banyak hal. Setelahnya Blackside pun menyuruh mereka untuk mengulurkan tangan dan merapalkan party formation. Seketika rantai emas pun melilit tangan mereka berlima sebagai tanda pembentukan party. Ngelihat itu, jujur No Pain No Gain masih nggak percaya Blackside memilihnya sebagai anggota party. Bahkan dia sampai tersenyum lebar seperti orang sakne. Sedikit cerita tentang No Pain No Gain yang sebenarnya bernama asli Heo Taeseok. Sejak tahun pertama SMA-nya dulu, dia udah dipanggil sebagai pesuruh para pembuli. Ya, mirip-mirip Ryumin juga sebenarnya. Hampir setiap waktu uangnya dipalak oleh para pembuli. Dan di satu momen, sewaktu Taeseo bilang dia nggak punya uang, salah satu pembuli bilang, "Aku nggak peduli kau mau mencuri atau apapun itu. Yang penting bawa uang pada kami, bajingan. Kami kekurangan uang karena kau. Apa kau mau kami ikut menguburkanmu bersama nenekmu ketika dia mati?" Betapa kesalnya Taeseo mendengar neneknya diejek seperti itu. Makanya dia pun langsung melawan untuk menutup mulut orang yang mengejeknya barusan. Sayang fisik Taeseo terlalu lemah dan para pembuli terlalu banyak, sehingga dia pun jadi bulan-bulanan dan terkapar ke tanah. Saking seringnya mendapatkan sakit seperti ini, dalam benaknya Taeseo ingin mati aja, agar berhenti menerima bulian seperti ini lagi. Namun pas teringat pada neneknya, Taeseo pun bilang dalam hati, "Tapi kalau aku mati, apa yang akan terjadi pada nenek? Nenekku udah berjuang keras hanya untuk diriku. Aku janji akan menghasilkan banyak uang dan membuat dia hidup nyaman. Benar, aku harus bisa. Aku harus bertahan," kata Taeseok membulakkan tekad dalam kucuran air mata. Dengan niat semata-mata untuk menjadi anak yang berbakti pada nenek, Taeseo bertahan mati-matian selama 3 tahun di SMA. Hingga akhirnya Taeseo berhasil lulus ke universitas ternama demi mengejar karir yang bisa menghasilkan banyak uang. Namun tiba-tiba, malaikat pun muncul dan membawa bencana.
Alih-alih hidup nyaman, bahkan untuk mendapatkan pekerjaan part-time yang layak pun juga sulit. Bahkan neneknya kini udah terbaring sakit di rumah. Kemudian saat beberapa waktu berlalu setelah ronde kedua selesai, Tae Seok yang pulang ke rumah dikagetkan dengan kemunculan para pembuli SMA di rumahnya. Mereka menyatakan, "Aku pernah bilang kan, kalau aku akan menguburmu bersama dengan nenekmu." Betapa terkejutnya Tae Seok ngelihat neneknya yang sakit-sakitan, disiksa oleh mereka sampai terkapar di lantai memuntahkan darah. Spontan kesedihan yang berbalut amarah menyelimuti Tae Seok. Tanpa ragu Tae Seok mengaktifkan Black Arrow yang kemudian muncul di sampingnya. Lalu panah itu dia tembakkan secara sadis kepada para pembuli yang membuat neneknya terkapar pingsan. Selain menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, luka dari anak panah itu langsung membusuk dengan cepat. Sehingga para pembuli ini yang juga player terkaget-kaget dengan perubahan kelas yang Tae Seok lakukan. Setelah para pembuli ini tewas mengenaskan, Tae Seok pun meletakkan kembali tubuh neneknya ke atas kasur lantai. Di hadapan neneknya yang pingsan itulah, Tae Seok yang menangis deras bertekad kalau dia akan melewati ronde terakhir dan menggunakan keinginannya untuk menyembuhkan sang nenek. Tanpa terasa, Tae Seok berhasil menyelesaikan ronde ketiga dan menjadi peringkat pertama di zonanya. Tae Seok mengakui sejak dia mengganti kelas, dia nggak pernah turun dari posisi pertama di zonanya. Tapi jujur dia penasaran ngelihat peringkat satu seluruh zona, alias Black Scythe, mendapatkan kill yang jomplang dibandingkan para player lain. Dan rasa penasaran itu berubah menjadi takjub ketika dia ngelihat Black Scythe mampu mengalahkan 9 orang perwakilan zona dengan begitu mudah saat terjadi penggabungan zona waktu itu. Ngelihat kehebatan Black Scythe, Tae Seok bilang dalam hatinya, "Kalau aja aku sekuat itu, aku pasti bisa menyelamatkan nenek. Aku ingin tahu gimana dia bisa jadi sekuat itu dalam waktu yang singkat. Suatu saat nanti, aku ingin bisa bertemu dengannya." Dan itulah alasan kenapa No Pain No Gain mendekati Black Scythe pada ronde ke-6 ini. Kembali ke cerita utama. Setelah No Pain No Gain memperkenalkan diri dengan lancar dan cerita tentang skillnya Black Arrow dan Black Chains kepada seluruh anggota party, jujur Tae Seok nggak menyangka bisa bicara selancar itu. Padahal dirinya selalu gagap sebelum ini saat berjumpa orang lain. Tae Seok menduga rasa percaya dirinya muncul karena dia ingin terlihat bagus di hadapan Black Scythe. Sebelum hunting dimulai, nggak lupa Julie memberikan buff blast yang meningkatkan stat sebesar 60% selama 3 jam, serta Swift yang meningkatkan attack speed dan movement speed sebesar 60% selama 30 menit kepada seluruh anggota party. Spontan Sang Cheol, Seo Arin, dan Tae Seok terkejut dengan dahsyatnya buff itu, makanya Sang Cheol pun paham kenapa Black Scythe satu party dengan Julie. Seakan gak mau kalah dari Julie, Arin pun mengaktifkan summon fairy-nya. Seketika 2 fairy imut pun muncul yang bisa membuat shield. Bahkan bisa menggunakan serangan magic sejak Arin naik ke level 20. Gak lupa Arin juga mensummon golem yang bisa digunakan untuk mengalihkan aggro musuh. Ngelihat itu Julie pun merasa kagum pada Arin yang punya fungsi support dan tanker. Sayang Arin yang bermaksud tebar pesona malah dicuekin Black Scythe begitu aja. Gak berselang lama, Tae Seok yang mulai berjalan bersama party tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan monster di dekatnya. Karena penasaran, Tae Seok pun mencari sumber suara dan terlihatlah beberapa player sedang berhadapan dengan monster kuda. Player itu sesumbar kalau nggak sulit untuk menemukan bos monster, makanya mereka pun segera menyerang monster kuda itu dengan harapan agar bisa menyelesaikan ronde ke-6 ini dengan cepat. Siapa sangka monster itu sangat kuat. Kekuatan tebasannya mampu mementalkan senjata player dengan mudah. Demi mengalihkan perhatian, ketua tim menyuruh rekan-rekannya menyebar dan ada satu yang inisiatif menyerang punggung monster kuda. Ngelihat itu Black Scythe malah merasa kasihan karena tiba-tiba monster itu menendang keras player yang berada di belakang, membuatnya terpental jauh sampai nggak bisa kembali berdiri. Dalam benaknya Black Scythe bilang kalau mengincar bagian belakang kuda adalah tindakan bodoh. Para player ini pun akhirnya melepaskan serangan terbaik mereka secara serentak. Dan ternyata itu berhasil menewaskan monster kuda itu. Spontan para player tersebut kegirangan karena ngerasa menjadi yang pertama bisa menyelesaikan quest ronde ke-6. Ngelihat kehebohan mereka, Tae Seok pun panik karena posisi pertama udah direbut duluan oleh orang lain. Tapi dia malah heran kenapa Black Scythe masih aja terlihat tenang. Tiba-tiba salah satu player yang mengalahkan monster barusan komplain kenapa dia belum mendapatkan notif quest selesai. Siapa sangka player lain juga bernasib sama, sehingga Black Scythe pun tersenyum melihat mereka baru menyadarinya. Faktanya, Centaur yang baru aja mereka kalahkan bukanlah bos monster. Bos monster yang sebenarnya adalah Minotaur berkepala banteng. Untuk menghabisi Minotaur, dibutuhkan minimal 20 player dengan level 20. Dengan kata lain butuh minimal 4 party penuh untuk bisa mengalahkannya.
Dalam hatinya Black Scythe pun bilang, itulah jebakan di ronde ini. Mereka membuatnya terdengar bisa mengalahkan bos monster dengan party berisikan 5 orang. Tapi si Angel gak pernah mengatakan dengan 5 orang bisa menghabisi bos monster. Para Angel bajingan itu memang sengaja gak menjelaskan bagian itu. Aku juga gak bisa tiba-tiba menjelaskan hal itu pada semua orang. Untuk sekarang aku hanya akan melihat aja. Nyatanya selain Heo Taeseok yang belum tahu perkataan dari Prophet, yang lain masih terlihat cukup tenang. Ngerasa udah waktunya beraksi, Black Scythe pun sengaja acting dengan bilang, dari reaksi party itu, sepertinya yang tadi dibunuh itu bukan bos monsternya. Bos monster yang asli pasti masih ada di luar sana. Jadi ini rencanaku. Kita abaikan bos monster dulu untuk sekarang, dan farming centaur untuk meningkatkan level, sampai batas waktu habis mendekat. Ngelihat Taeseok kaget dengan rencana itu, Black Scythe ngelanjutin. Butuh 5 player level 20 hanya untuk menghabisi satunya aja. Kalau monster seperti itu cuma minion, berarti bos monsternya pasti butuh 3 atau 4 party untuk melawannya. Kita masih belum tahu seberapa kuat bos monster itu, jadi langsung melawannya bukan ide bagus. Mungkin aja ada jebakan yang lain juga. Gimana kalau setelah mengalahkan bos monster kita hanya akan terjebak dalam pilar cahaya? Dalam waktu yang tersisa, kita nggak akan bisa melakukan apa-apa dan menyia-nyiakan waktu yang ada. Memburu minion sambil mengamati situasi akan jadi pilihan terbaik. Mendengar itu, Ansang Cheol nggak menyangka Black Scythe bisa merancang strategi tanpa mendengar ramalan soal ronde ke-6. Dia kagum Black Scythe punya wawasan seluas ini, tanpa pernah tahu kalau ramalan itu sendiri datang dari orang yang sama. Namun tiba-tiba Taeseok yang panik bertanya, gimana kalau mereka nggak jadi yang pertama menghabisi bos monster? Black Scythe menjawab, nggak masalah. Bahkan tanpa hadiah menjadi yang pertama, farming selama 6 jam itu juga bisa dapat EXP yang cukup banyak. Dan siapa tahu, mungkin aja posisi pertama nggak ditentukan dengan ranking waktu. Selain itu, Black Scythe juga menambahkan kalau mereka nggak perlu membuat formasi ataupun rencana, karena dia sendirilah yang akan berburu monster. Kepada semuanya, Black Scythe bilang, kalian nggak perlu melakukan apapun. Akulah yang akan menghabisi monsternya. Terus, kami harus ngapain? Tanya Ansang Cheol kaget sekaligus heran. Black Scythe menjawab, cukup mengikuti aja agar tetap bisa dapat EXP dan gold. Sebut aja ini sebagai power level carry. Semua item memang akan diberikan berdasarkan kontribusi dan menjadi milikku. Tapi sebagai gantinya, kalian akan dapat EXP dan gold dengan cepat tanpa risiko sedikit pun. Gimana? Pastinya nggak ada satupun yang keberatan, secara Black Scythe adalah yang terkuat di antara mereka, bahkan di antara player manapun. Seketika Black Scythe pun melesat secepat kilat, yang membuat mereka semua pada kaget dengan kecepatannya. Sambil mengikuti Black Scythe dari belakang, mereka semua penasaran seberapa tinggi stat agility Black Scythe sampai bisa secepat itu. Taeseok sendiri mengira movement speednya udah cukup cepat, tapi kalau dibanding dengan Black Scythe, dia seperti kucing rumahan yang sedang mengejar citah. Dan tiba-tiba Taeseok tersentak karena ngelihat ada sesuatu. Sambil menunjuk dia bilang, lihat ke sana! Ya, monster centaur kini muncul di dekat mereka. Makanya tanpa ragu, Black Scythe menerjang kecepatan penuh ke arah si monster, lalu menebaskan sabitnya dengan gerakan enteng tapi sangat cepat, yang menebas leher monster itu dan langsung menewaskannya tersungkur ke tanah. Saking cepatnya centaur mati, anggota party yang lain pada terkaget-kaget dan bilang dalam hati mereka, apa itu? Apa yang barusan terjadi? Tanpa terasa dalam waktu 30 menit, Black Scythe udah membantai 172 centaur dengan begitu mudah. Berkat efek Rune of Slaughter, semua statnya meningkat sebesar 100%. Dia cukup puas dengan kecepatan huntingnya. Setahu Black Scythe, total ada 2000 centaur yang berkeliaran di zona tersebut. Dengan kecepatan huntingnya, Black Scythe yakin bisa membersihkan semua centaur dalam 6 jam, meski mungkin ada beberapa yang udah dikalahkan player lain. Ngelihat para anggota party pada kelelahan mengejarnya, Black Scythe pun membolehkan mereka istirahat sebentar. Namun tiba-tiba sekumpulan party lain mendekati partinya Black Scythe karena mau mengajak Black Scythe untuk bersama-sama memburu bos monster. Meski Black Scythe langsung menolak ajakan itu, ketua tim mereka sok jelasin kalau bos monster bukan lawan yang mudah. Si ketua tim itu bilang, kau lihat monster yang mirip sapi itu adalah bos monsternya. Dan juga sulit untuk dikelabui. Udah pernah ada party lain yang mencoba melawannya, tapi mereka dibantai dengan mudah. Karena itu kami kepikiran, gimana kalau membentuk tim dan beberapa party untuk kerjasama? Kami juga akan memberimu prioritas untuk melakukan last hit. Mendengar itu, Black Scythe pun menjawab dengan tegas, lakukan aja sendiri, jangan libatkan kami. Jangan membuatku mengulangi ucapanku berkali-kali. Si ketua tim pun langsung ketakutan dan buru-buru pamit dari Black Scythe untuk kembali kepada timnya. Mereka kecewa Black Scythe gak mau ikutan, padahal udah menjanjikan last hit. Daripada nunggu lebih lama lagi,
mereka pun langsung gas aja untuk melawan bos monster Minotaur. Secara sengaja mereka yang berjumlah 20 orang ini mengendap-endap di belakang Minotaur untuk melakukan serangan sergapan. Sayang upaya mereka ketahuan dan Minotaur pun meneriaki mereka dengan keras. Gak ada pilihan lain, mereka segera menerjang ke arah bos untuk melepaskan serangan serentak. Blackscythe yang ngelihat itu naik ke atas pilar untuk menyaksikan tim party tersebut. Dia penasaran berapa menit mereka bisa mengalahkan si bos. Secara Minotaur itu bukan bos monster yang sesulit kelihatannya. Apalagi gerakannya lambat yang membuat serangannya lebih mudah diprediksi dan dihindari. Memang kulitnya keras dan sulit untuk dilukai, tapi jika diserang puluhan kali, pasti akan ada yang terkena titik lemahnya, sehingga bisa membuat Minotaur itu tumbang. Sesuai prediksi Blackscythe, tiba-tiba serangan tim tersebut ada yang berhasil melukai bos monster, dan setelah melancarkan serangan terkuat berturut-turut pada bagian yang terluka, mereka pun berhasil memberikan damage yang signifikan pada bos Minotaur, meski ada satu korban yang tewas tergeprek akibat tertangkap dan diremas oleh bos monster. Mereka pun meningkatkan intensitas serangan terbaik gabungan mereka. Hingga akhirnya Minotaur pun tewas terjerembab ke tanah. Seketika para player ini bersorak karena menjadi yang pertama menghabisi bos monster. Dan tim party 5 orang yang memberikan last hit segera masuk ke dalam pilar cahaya sebagai tanda kalau mereka udah menyelesaikan quest utama. Sisanya yang lain lumayan kecewa karena harus mengulang kill Minotaur agar quest utama mereka selesai. Meski begitu, tim party yang udah menyelesaikan quest juga ikutan kecewa karena nggak bisa ngapa-ngapain padahal masih banyak waktu yang tersisa. Ngelihat itu Blackscythe pun bilang kepada partinya sendiri, kita begini ada untungnya juga bukan? Kalau kita menghabisi bos monster terlalu awal, kita hanya akan menyia-nyiakan waktu tanpa bisa berbuat apa-apa. Oke, udah cukup istirahatnya. Saatnya kita bergerak lagi. Tetap ikuti aku dari belakang, kata Blackscythe yang kemudian kembali bergerak sambil mengaktifkan skill tracking menuju monster Centaur berikutnya. Selagi menunggu di dalam pilar cahaya, mereka yang menyelesaikan quest lebih awal pada penasaran kira-kira mereka ada di posisi berapa. Karena nggak ada keterangan apapun yang muncul di status window mereka. Tiba-tiba salah satu mereka ada yang tersentak kaget saat ngelihat Blackscythe akan berhadapan dengan Centaur sendirian. Seketika Blackscythe melepaskan tebasan sabit kilat yang langsung memenggal leher Centaur itu dalam sekejap. Spontan mereka pun terkaget-kaget ngelihat Blackscythe menghabisi monster dengan satu serangan. Kini mereka paham kalau level 40 kekuatannya bukan sembarangan. Tapi salah satu dari mereka yang cewek pada heran kenapa Blackscythe cuma memburu Centaur dan bukan bos monster Minotaur. Si cewek bilang, bukannya lebih baik menghabisi bos monster lalu istirahat? Rekannya menjawab, gak juga. Meski dia menghabisi bos monster sekarang, mungkin dia udah berada di peringkat puluhan. Karena itu dia lebih memilih untuk ngumpulin EXP. Sangat disayangkan. Sepertinya dia nggak bisa dapetin posisi pertama di ronde ini. Bahkan Blackscythe sekalipun nggak bisa menjaga posisi pertama untuk selamanya. Setelah waktu berjalan sekian lama, akhirnya Centaur benar-benar dibantai habis oleh Blackscythe. Dia berhasil mendapatkan kill count Centaur di angka 1920 dari total 2000 yang ada. Dan kini sisa waktu hingga ronde berakhir adalah 20 menit lagi. Kepada tim party yang kelelahan mengejarnya dan minta istirahat lagi sebentar, Blackscythe pun bilang, tentu, perburuannya juga udah selesai. Sekarang saatnya menghabisi bos monster. Wah, gimanakah Blackscythe akan menghabisi Minotaur? Yo, komiknya udah mentok lagi kawan-kawan. Kemungkinan kita baru bisa lanjutin alur cerita ini di akhir Oktober atau awal November setelah komiknya update beberapa chapter dari pengarangnya. Saksikan terus alur komik paling seru hanya di channel Manhwa Park dan stay update.